yang digawangi atau yang difasilitasi oleh Badan Pekerja Vokasi Nasional Himpunan Pers Mahasiswa Indonesia yang akan kita diskusikan adalah pers sebagai alat perjuangan. Sebelum itu, diskusi ini juga akan dipantik oleh Mas Agung Sedayu. Beliau merupakan editor di majalah Tempo dan juga beliau merupakan anggota dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan juga beliau sekarang menjadi koordinator Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Selain itu juga pengalaman beliau saya rasa sudah tidak bisa kita pungkiri lagi dalam kegiatan berjurnalistik. Beliau pernah menjadi trainer dan mentor di Jurnalisme Investigasi Tempo Institute. Ya, terus beliau juga menjadi trainer di pelatihan bisnis dan human rights issue untuk Jurnal Independen AJI dan International NGO Forum on Indonesia Development atau INF. Ya, sebelum itu mungkin saya bisa memantik ya latar belakang dari diadakan diskusi ini. Bagian ini sebenarnya bertujuan untuk diskursus bagi pers mahasiswa secara khusus dan masyarakat secara umum terkait sejarah pers yang sebenarnya merupakan media alternatif perjuangan. Selain itu, dari diskusi ini kita berharap bisa memantik kesadaran kritis pers mahasiswa untuk turut aktif mengambil peran menyikapi problematika sosial yang ada. Secara sejarah menyebutkan bahwa sebenarnya pergerakan di Indonesia sendiri tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya media. Banyak media terutama surat-surat kabar yang hampir setiap komunitas atau organisasi memiliki surat kabarnya masing-masing. Salah satu pertama kalinya surat kabar pribumi itu merupakan gawean atau yang berangkat dari Raden Mas Tirto Adisuryo, yaitu media Medan Priai yang menggunakan bahasa Melayu rendah. Mungkin sering kita tahu bahwasannya memang secara historis pers sebagai alat perjuangan sudah cukup bisa efektif dalam merangsang kesadaran berbangsa, dalam merangsang kebenaran semangat terhadap kebangsaan kita. Nasionalisme itu dalam satu catatan sejarah juga justru dibangkitkan dengan adanya media-media itu tadi. Mungkin saya langsung saja pasrahkan ke Mas Agung Sedayu untuk memakai pers sebagai alat perjuangan. Monggo, Mas. Terima kasih, Mas Abdul Haq ya. Malam ini saya tidak membuat materi tentang diskusi ya untuk tentang pers dan alat perjuangan itu, karena menurut saya materi ini akan sangat bagus jika disampaikan dalam bentuk diskusi, bukan dalam bentuk pelatihan ataupun kayak seminar dan sebagainya. Enggak, karena ini adalah sebuah materi yang akan dinamis dan juga membutuhkan diskusi dan pembicaraan dua arah, tidak hanya searah dari saya saja. Karena itu saya pikir ini akan menjadi lebih pas ketika kita diskusikan bersama. Jadi saya mungkin akan lebih berperan sebagai pemantik diskusi ya. Sebenarnya kawan-kawan pasti juga sudah membaca sejarah tentang pers di Indonesia, kemudian sejarah pers mahasiswa, apalagi PPMI juga sempat membuat buku tentang perjalanan berdirinya pers mahasiswa, khususnya adalah PPMI. Teman-teman tahu bahwa pers memiliki peran yang cukup signifikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, karena dia memiliki banyak peran yang itu bersentuhan dengan publik.
salah satu peran utama dari pers itu adalah memberikan hak informasi publik secara benar, tentu. Apa konsekuensi dari tanggung jawab memberikan hak informasi publik itu? Salah satunya adalah akhirnya pers juga memiliki peran sebagai media kontrol. Kontrolnya seperti apa? Kontrolnya adalah dia mengawasi terutama penguasa di sini ya, orang-orang yang berkuasa itu, apakah kelompok atau orang atau institusi atau sebagainya, kalau kita bicara negara berarti ada pemerintah di situ, apakah mereka telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka secara benar, atau sebaliknya ada penyelewengan di sana. Kalau benar, kalau dia menjalankan dengan baik, ya kita sampaikan bahwa dia telah menjalankan dengan baik. Kalau dia ternyata menyeleweng, ya kita sampaikan bahwa ada penyelewengan. Kita sampaikan kepada siapa? Kepada publik. Nah, dari sanalah akhirnya muncul peran kedua pers itu apa? Sebagai alat kontrol kekuasaan. Dari situ pun juga kemudian dari fungsi utama tadi memberikan hak informasi kepada publik itu sebenarnya juga ada turunan yang lain yang ada di sana. Salah satunya peran pers yang ini sebenarnya tidak banyak dibicarakan oleh orang, itu adalah memberikan hak bukan hak akan, tapi memberikan saluran kesempatan kepada orang-orang yang semestinya memang mereka diberi suara, namun selama ini ada kecenderungan kelompok-kelompok ini tidak diberi atau tidak memiliki kekuatan untuk bersuara. Jadi memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang tidak mempunyai daya untuk menyampaikan inspirasi, menyampaikan persoalan, menyampaikan unek-unek mereka. Di poin ketiga inilah kemudian nanti akan muncul yang namanya keberpihakan. Kawan-kawan, mengapa ini saya sampaikan kepada teman-teman di pers mahasiswa, karena ini menjadi sebuah materi yang sangat penting. Sebab saya menganggap pers mahasiswa itu adalah pers yang jauh lebih idealis dibandingkan dengan pers mainstream, dalam tanda kutip pers yang institusi industri media. Namanya industri media akan tentu media tersebut, karena dia adalah industri media tersebut berdiri di atas dua kaki. Satu kaki menjalankan peran untuk mengabdi kepada publik di satu sisi yang lain akan ada pasti pertimbangan bisnis dan sebagainya. Belum lagi nanti kalau ada unsur politik di dalam yang malah lebih ruwet lagi. Kalau di pers mahasiswa kan tidak terlalu memikirkan keruwetan tersebut. Di pers mahasiswa jelas ini adalah sebuah institusi lembaga pers yang menurut saya lebih idealis daripada lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan pers mainstream yang ada di sekitar kita saat ini. Karena itu ketika ini bicara berdiskusi dengan teman-teman pers mahasiswa, maka bicara tentang keberpihakan itu menjadi hal yang signifikan. Nah, hanya di sana akan kita bicarakan pers sebagai alat perjuangan. Ketika kita ngomong perjuangan kan harus jelas dulu apa yang akan kita perjuangkan. Dan ketika itu pun juga harus jelas dulu siapa yang akan kita bela. Dan untuk menjawab siapa yang akan kita bela harus jelas dulu juga kita berpihak kepada siapa. Salah satu kelompok yang perlu kita bela adalah kelompok itu tadi yang saya bilang. Kelompok-kelompok yang di sana mereka tidak mempunyai daya untuk menyuarakan, akan tidak punya kekuatan untuk bersuara. Kelompok-kelompok inilah semestinya diberi ruang lebih untuk disuarakan. Materi ini tidak akan masuk ketika saya sampaikan di pelatihan ataupun diskusi di pers umum, pers mainstream, itu akan susah ini disampaikan. Kenapa? Sebab pers mainstream itu tadi, dia akan berdiri dua kaki. Misalkan, siapa yang akan suarakan? Kita akan menyuarakan suara
pedagang-pedagang kaki lima dan sebagainya. Oke lah, itu disuarakan. Tapi di satu sisi nanti ada pertimbangan lain. Itu kira-kira akan laku nggak sih seperti itu diberitakan? Akan ada pertimbangan seperti itu. Jadi ketika kita beritakan yang baca sedikit, kurang laku, akhirnya ya udah mending beritain artis aja, Raffi Ahmad ngapain gitu aja sudah banyak yang nonton loh, sudah banyak yang baca loh. Akhirnya gitulah yang dipilih. Menyuarakan misalkan penggusuran, apalagi muncul lagi ada alat itu. Apakah ada unsur korupsi dan sebagainya di sana sehingga menggencet rakyat kecil dan sebagainya? Ini akan menjadi sebuah pertimbangan. Kalau di pers bisa saja ya oke kita beritakan, tapi sekedar berita biasa saja, itu tidak akan menelisik lebih jauh dan tidak berita itu mungkin saja tidak akan dianggap hal yang sangat penting. Karena itu misalkan kalau teman-teman coba mencermati media-media umum di sana, yang muncul adalah misalkan saja kita mencoba menganalisa ya, analisa sebuah analisa konten sebuah berita misalkan. Teman-teman coba amati satu media umum di situ. Kemudian kawan-kawan coba pilah-pilah narasumbernya. Berdasarkan apa? Narasumber ini orang penting atau penting, pejabat atau bukan pejabat. Saya sebagian besar narasumber yang dipakai di sana itu adalah petinggi, adalah pejabat, adalah tokoh besar. Dan itu mungkin wajar karena salah satu prinsip dari nilai berita itu adalah nilai ketokohan. Apakah itu salah? Tidak salah. Akan tetapi, apakah itu sudah seiring dengan prinsip kita tadi ya, seiring dengan keberpihakan? Nah, ini akan menjadi sebuah diskusi panjang. Karena kalau kita misalkan kita berpihak kepada rakyat kecil, berarti mestinya sumber yang kita angkat suaranya itu, kalau ngomong analisa kuantitatif atau analisa prosentasenya, mestinya ruang yang lebih besar kita berikan kepada mereka, kepada kelompok-kelompok. Soal keberpihakan inilah sebenarnya yang kalau kita mau jujur dan mengaca kepada sejarah perkembangan dari pers mahasiswa, hal keberpihakan kepada orang yang semestinya atau kelompok yang semestinya harus kita bela, dari keberpihakan kepada rakyat, keberpihakan kepada kelompok yang tertindas, keberpihakan kepada kebenaran, itulah yang menjadi salah satu nilai lebih dan kekuatan dari pers mahasiswa di setiap zaman. Kawan-kawan ingat kalau baca buku dan juga membaca sejarah tentang gerakan mahasiswa di era Orde Baru ataupun juga gerakan pers mahasiswa di era Orde Baru zaman Soeharto dulu, pers mahasiswa itu saat itu luar biasa sekali. Orang lebih suka membaca media pers mahasiswa atau media yang di koran ataupun tabloid. Zaman dulu kan belum ada internet, mungkin koran atau tabloid atau majalah yang diterbitkan oleh pers mahasiswa dibandingkan membaca, misalkan aja bisa saja dibandingkan membaca majalah Tempo misalkan, atau Kompas atau mungkin yang lain. Kenapa? Karena media pers mahasiswa ini lebih dianggap, satu, jujur, yang kedua, menyuarakan secara terang-terangan dan berani penderitaan rakyat Indonesia di zaman saat itu. Di media umum tidak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka takut dibredel. Pers mahasiswa enteng-enteng aja. Dibredel ya udah, nanti bentuk lagi dengan nama yang baru, selesai. Kalau di media umum, mereka akan mempunyai pertimbangan yang sangat panjang. Kalau dibredel, nanti pikirannya, ini ada 1.000 karyawan. Kalau dibredel, karyawan makan apa? Pasti ada pertimbangan seperti itu. Ketakutan seperti itu pasti juga ada. Kalau di pers mahasiswa tanpa beban. Itulah mengapa pers mahasiswa pada saat itu menjadi media alternatif, salah satu sebutannya ya. Dan juga media yang dicari-cari oleh publik.
Dulu pers mahasiswa saya ingat itu, saya dari lembaga pers mahasiswa sastra Fakultas Jember ya, di sana dulu kami menerbitkan tabloid yang namanya tabloid Ideas, sekarang menjadi majalah Ideas. Sebelumnya Ideas itu namanya SAS. Mengapa berganti nama dengan Ideas? Karena SAS itu di Bredel di zaman Orde Baru tahun 1994. Kalau nggak 95, 94. Ya, itu di Bredel. Karena memberitakan secara kritis tentang apa keburukan di Orde Baru saat itu. Dan zaman itu pers nggak berani menulis itu. Dan SAS ini, tabloid SAS ini itu tidak itu dijual dan laku, dicari orang mana-mana. Ketika terbit itu sudah langsung laku, dibeli yang beli ya mahasiswa, masyarakat umum sekitar kampus dan sebagainya. Itu mereka mencari itu. Kalau sekarang di Ideas itu ya, kalau terbit, jangankan dikasihkan aja belum tentu yang ngasih itu membacanya. Jadi akan sama dengan cerita di perkembangan pers mahasiswa di kampus yang lain, mungkin akan sama seperti itu juga. Zaman dulu ketika zaman Orde Baru, media-media pers mahasiswa itu menjadi media yang dicari-cari oleh orang untuk dibaca. Bukan media umum yang mereka cari adalah media-media pers mahasiswa. Mengapa seperti itu? Ya, tadi mereka jalankan prinsip yang saya sampaikan tadi, memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang semestinya memang kita suarakan. Menjadi salah satu saluran yang namanya perjuangan gerakan pers mahasiswa. Kemudian ketika bicara saat ini, pertanyaan kita adalah kalau saat ini seperti apa? Inilah yang mungkin nanti akan menjadi pembahasan yang menarik ya. Kira-kira kalau pertanyaan, ya itu Orde Baru oke, ada Soeharto yang bisa ya, kita jadikan tanda kutip dulu namanya itu musuh bersama dari gerakan mahasiswa. Ya seperti apa? Bagaimana? Saat itu oke, hanya pers mahasiswa saja yang yang berani menyuarakan suara kritis. Ya. Ada sebuah ruang kosong yang di sana yang tidak berani dimasuki oleh pers mainstream, kemudian pers mahasiswa masuk ke sana, sehingga pers mahasiswa mampu memiliki peran besar di situ. Sebenarnya ya orangnya gitu doang, sebenarnya nggak istimewa banget, akan tetapi ya karena itu adalah ruang kosong ya menjadi mereka menjadi perhatian di sana. Sekarang pertanyaannya, ruang kosong itu sudah dipenuhi dengan banyak sekali ya. Sekarang ngomong kritis-kritis media umum lebih kritis lagi, luar biasa kritisnya di sana, bahkan banyak yang ngawur juga. Gitu. Sekarang kalau cuma ada bukan jawaban. Sekarang adunya apa? Adunya baik lagi sebenarnya adalah adunya di soal tadi bagaimana kawan-kawan memilih topik, memilih tema, memilih kelompok yang itu nanti akan kawan-kawan bela dan kawan-kawan suarakan. Berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip dasar tadi yang saya sampaikan. Dari sana saya rasa seperti apa nanti tentunya itu bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Saya pikir seperti sementara. Silakan nanti kita diskusi lebih enak. Terima kasih. Ya, untuk upaya memantiknya Pak Agung, saya beberapa poin yang sebenarnya saya catat ya. Sebenarnya kita bisa kembali lagi kepada prinsip-prinsip dasar dalam jurnalisme, yaitu menyuarakan mereka yang tidak bersuara. Nah, cuman kan untuk mencapai ke sana, Pak Agung tadi menyampaikan juga bahwa sebelum kita menjadikan pers sebagai alat perjuangan, kita harus tahu dulu siapa yang kita perjuangkan dan apa yang kita perjuangkan. Nah, dari situ kita bisa menangkap
keberpihakan kita kepada siapa. Cuman sedikit saya singgung ya Pak Agung soal sebenarnya kala itu ya, kalau dari caranya sendiri, selain ancaman Bredel itu tadi, apalagi yang menjadi batu sandungan pers atau pers mahasiswa saat itu? Selain beredar, batu sandungan ya, karena pemberedalan itu akan diiringi dengan turunnya kelompok tentara, itu pasti. Dan sifatnya fisik, ancaman fisik dan sebagainya. Itu ya nanti di salah satu sandungan di gerakan pers mahasiswa itu adalah persoalan akademis ini, karena juga kampus juga mengetatkan kewajiban lulus tersebut. Ya sangat wajar juga kalau kawan-kawan kemudian berorientasi harus segera lulus, setidaknya sesuai dengan batas maksimal kelulusan itu, tidak lama-lama ngedon di kampus itu. Kalau di DO kan juga repot juga ya ngomong kepada orang tuanya. Terus kemudian kampus pun juga membuat banyak sekali aturan yang aneh-aneh, mulai dari jam malam. Dulu kan bebas-bebas aja, sekarang kampus kan pagarnya tinggi-tinggi ya, dan kalau masuk susah ke sana. Kalau dulu kan pagar lubang semuanya, bisa lewat seliwar-seliwar seadanya. Bukan mahasiswa pun juga bisa ke kampus dengan gampang. Kadang kambing, sapi pun juga ada yang masuk ke dalam kampus. Sekarang kan sangat susah. Terus kemudian ada juga di beberapa kampus ya dengar dan bisa ketahui ada pembatasan jam aktivitas organisasi mahasiswa, bukan hanya pers mahasiswa, jadi nggak ada jam malam dan sebagainya. Dan jam malam ini mungkin untuk organisasi biasa, misalkan aja pencinta alam atau yang lain, bahkan BEM sekalipun, mungkin tidak terlalu berdampak. Akan tetapi untuk pers mahasiswa ini menjadi hal yang cukup merepotkan. Kalau pengalaman saya ya, pers mahasiswa kan bukan hanya sekedar menerbitkan saja, tapi ada proses panjang di sana. Rapat redaksi, sebelum rapat redaksi itu juga harus ada namanya penyaringan isu, penguatan wacana, diskusi-diskusi dan sebagainya. Yang itu lebih memungkinkan dilakukan pada malam hari, karena siang hari kan harus kuliah. Dan ketika ada jam malam ini akan menjadi cukup merepotkan, apalagi ketika sudah ngomong deadline. Kadang deadline ya bisa 24 jam kita mengerjakannya tanpa henti. Dan kalau ada jam malam kan repot akhirnya, kita mengerjakannya kemana? Laki-laki enak-enaknya ngetik, nyetak, jam malam keluar, itu moodnya sudah hilang, dia harus pulang, besok dia harus bangun mood lagi untuk melanjutkan nulis. Nah, ini mungkin bisa saja menjadi salah satu kendalanya. Tuh. Yang lain, kelompok-kelompok liar ya, mungkin istilahnya lebih gampangnya, meskipun kadangkala kelompok ini ya ada yang menggerakkan, yang melakukan kekerasan. Dan saya rasa hal ini masih terjadi pada saat ini, juga terjadi. Bukan hanya saat dulu ya, sekarang pun juga terjadi. Cuma kalau dulu kelompoknya lebih jelas ini kelompoknya mana. Kalau sekarang kan kelompoknya bisa macam-macam ya, bisa organisasi kemasyarakatan yang suka yang agak-agak preman gitu, meskipun kadang juga berkedok agama ataupun apa, itu juga ada. Hampir mirip sih sebenarnya persoalannya. Cuma yang mungkin yang agak beda ya soal itu tadi, militeristiknya. Kalau dulu kan kental, kalau sekarang enggak ya. Cuma bedanya lagi di itu tadi, kalau beda dengan zaman sekarang itu aturan kampus yang terlalu mengekang, terus kemudian terlalu aneh-aneh, dan berupaya untuk meredam kekritisan dari gerakan mahasiswa pun di dalamnya adalah
pers mahasiswa. Saat ini tampaknya itulah yang terjadi. Karena saya lihat dulu, saya ingat PPMI pernah melakukan riset tentang kekerasan terhadap pers kampus. Dan pelakunya sebagian besar, rata-rata ya, pelakunya itu justru ya orang kampus sendiri gitu loh. Entah itu mulai dari mahasiswanya, dari birokratnya, satpamnya dan sebagainya. Organisasi mahasiswa yang lain, lebih banyak dari dalam kampus sendiri. Itu kekerasan secara fisiknya. Kalau kekangan, intimidasi, ya itu juga malah lebih banyak lagi dari dalam kampus, mulai dari intimidasi dosennya, intimidasi dekannya, intimidasi dari rektornya, dan semakin ke sini kan juga semakin cukup banyak ya yang kasus-kasus tersebut. Kawan-kawan pasti lebih tahu dibanding saya, karena teman-teman adalah di dunia itu, di dunia pers mahasiswa, dan saya hanya mengikuti saja. Saya ikut, dan teman-teman PPMI kan beberapa kali melakukan gerakan solidaritas ya untuk pers mahasiswa yang mendapat tekanan dari pihak kampus itu. Nah, ini sebenarnya menarik ya untuk kita diskusikan lebih lanjut, bahwa sebenarnya kondisi saat itu secara tidak langsung tidak jauh beda dengan yang terjadi hari ini. Cuman pertanyaan saya begini, Pak Agung, apakah jurnalisme kala itu definisinya secara substansi itu sama dengan yang terjadi hari ini atau bagaimana? Secara tidak langsung kan sebenarnya kalau di beberapa catatan menyebutkan bahwa ketika di zaman Belanda ada istilah pers seterlenan, dan di zaman Jepang juga ada istilah pers propaganda. Nah, apakah hal-hal itu bisa kita adaptasikan di hari ini, atau sebenarnya ada perbedaan yang signifikan yang terjadi? Itu pripun? Bagaimana Pak Agung? Soal definisi ya, kalau persoalan definisi akan sangat beragam ya maknanya. Kan tapi kalau saya coba mengkerucutkan dalam konteks perkembangan pers mahasiswa di Indonesia dan juga perannya ya. Dulu sebelum awal 90 atau akhir 89, pers-pers di kampus itu namanya bukan pers, akan tetapi penerbitan kampus. Rata-rata seperti itu. Jadi lembaga penerbitan. Ketika PPMI berdiri, salah satu poin penting dari berdirinya PPMI yang dihasilkan oleh PPMI saat itu adalah merubah definisi dari penerbitan kampus menjadi pers kampus. Kenapa? Karena salah satu alasannya di sana adalah kalau kita memakai kata penerbitan, berarti yang untuk mengumpulkan, mencari informasi, terus kemudian mengolahnya, dan selanjutnya mendistribusikannya, bisa diterbitkan. Jadi penerbitan ini hanya dalam satu sisi saja, gitu. Hanya adalah satu fase saja di situ. Padahal hal yang lebih luas lagi dan lebih penting lagi itu adalah di sisi itu tadi, mencari, kemudian mengolah. Dan di proses mencari dan mengolah inilah sebenarnya kan hal keberpihakan itu dimasukkan gitu. Jadi bukan hanya cuma sekedar nerbitin doang gitu, tapi ada unsur-unsur yang lain di sana. Pemaknaan tentang peran pers di situ, termasuk memberikan hak publik terhadap hak informasi kepada hak informasi publik, kemudian menjadi alat kontrol, menjadi
medium untuk mencerahkan dan mendidik publik, itu adalah beberapa peran-peran pers, bukan peran penerbitan di situ. Jadi maksud saya di sini adalah salah satu hal yang peninggalan lah ya di PPMI itu adalah itu tadi, bahwa kecil sih, sederhana, mengganti nama penerbitan menjadi pers, akan tetapi maknanya itu sangat luar biasa. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya ada pertanyaan dari Mas Wahyu UAPN. Saya rasa ini juga berkaitan dengan yang dipaparkan Pak Agung barusan. Mas Wahyu di sini menanyakan, perlukah pers mahasiswa sebuah pedoman analisis sosial untuk meliput kelompok marginal, supaya bisa meliput dengan jenis berita dan news? Kalau perlu, apakah PPMI bisa untuk mewadahi untuk membuat pedoman itu? Terima kasih. Jadi ini pertanyaan dari Mas Agung. Dan sebelum dijawab, mungkin saya beritahukan untuk kawan-kawan yang menonton baik via Zoom atau via YouTube, bisa menanyakan di kolom chat atau bisa raise hand ya, nanti kita beri waktu untuk bicara. Nah, jadi ini Pak Agung, soal perlukah pers mahasiswa pedoman analisis sosial untuk meliput suatu kelompok marginal atau suatu topik agar bisa meliput berita dengan jenis dead news? Ya, analisis sosial ini adalah salah satu alat ya, salah satu alat untuk membedah masalah. Salah satunya itu, apakah ada alat-alat metode yang lain? Banyak. Tapi ini metode yang paling umum dan paling gampang dipelajari dan juga banyak sekali referensinya. Apakah itu perlu? Ya perlu, tentu. Itu tentu perlu. Gampang banget jawabnya, perlu gitu kan. Karena teman-teman membuat berita di news itu tentu sangat berbeda dengan membuat berita straight news, ya kan? Berita straight news itu hanya akan menyampaikan hal yang sangat tergantung kepada peristiwa. Kalau ada kecelakaan, peristiwa diberitakan. Ada orang terbunuh, peristiwa diberitakan. Ya hanya memberitakan peristiwanya saja. Hanya sebatas itu. Kalau tidak ada peristiwa, ya nggak ada berita. Nggak ada kecelakaan, nggak ada berita. Nggak ada orang terbunuh, nggak ada berita. Jadi jelek sekali ya hatinya ya. Wah, semoga saja supaya saya dapat berita ada orang terbunuh. Makanya teman-teman nanti kalau jadi wartawan, jangan banget mahasiswa kemudian cuma jadi wartawan nulis straight news, apalagi nulis kriminal tiap hari kan, nongkrong di kantor polisi berdoa semoga ada kejahatan baru yang kemudian bisa dapat berita, kan jadi rasanya gimana gitu. Jadi balik lagi, straight news itu hanya akan menggantungkan kepada peristiwa satu. Yang kedua ya karena dia hanya menggantungkan peristiwa dan dia hanya menulis peristiwa itu aja, permukaan saja. Dia tidak menulis lebih dalam lagi ada apa di balik peristiwa tersebut. Dia tidak mendalamin itu. Karena itu dia tidak perlu ansos. Ya udah, apa yang dia temui sudah ditulis di situ, 3, 4, 5 paragraf cukup. Selesai di sana. 5W1 hanya kadang pun juga nggak lengkap. Tidak apa-apa, faktanya juga banyak sekali media-media mainstream kita yang beritanya sangat tidak lengkap. Kemudian kalau untuk deep news bagaimana? Deep news tentu akan membutuhkan upaya yang lebih keras lagi. Kalau kawan-kawan hanya sekedar mengandalkan peristiwa akan berat untuk menulis deep news. Karena dia dituntut untuk menulis lebih dalam. Termasuk itu tadi, menjawab pertanyaan, ada apa di balik hal tersebut? Misalkan ada penggusuran di pedagang di pasar, pedagang kaki lima di pasar A gitu.
oleh Satpol PP. Kalau strike news hanya disampaikan itu aja, ada penggusuran, kemudian mengutip pernyataan dari kepala Satpol PP, mengutip pernyataan dari wali kota atau bupati bahwa itu mengganggu, itu membuat jalan macet dan sebagainya. Cukup segitu. Ya nanti bisa ambil sedikit-sedikit dari pernyataan dari pedagang, bisa cukup gitu aja, boleh, tidak apa-apa. Strike news memang seperti itu. Kalau deep news tidak cukup, dia harus lebih dalam lagi. Ada apa di balik itu? Mengapa itu bisa terjadi? Apa dampaknya? Apakah di sana ada kepentingan yang lain di sana? Apakah di situ ada sebuah pembiaran atau mungkin sebuah kelalaian atau mungkin ketidakmampuan pemerintah tersebut? Terus lebih jauh lagi dari ketidakmampuan melakukan penataan kota dan sebagainya, dan lain-lain. Atau mungkin ada peristiwa misalkan aja banjir misalkan. Banjir ya sudah terus banjir aja. Oh, terjadi banjir, sekian rumah tenggelam. Udah ada yang hanyut. Ya udah, kalau strike news seperti itu. Kalau deep news tidak akan cukup. Deep news harus menganalisa lebih jauh. Bisa saja menganalisa misalkan dari sisi apa penyebabnya. Penyebab dari, bisa juga dari sisi analisa tata kota. Mungkin ada hal yang salah di dalam penataan kota itu sehingga menimbulkan banjir di mana-mana. Dan tentu di sana akan membutuhkan yang namanya analisa yang lebih mendalam dan harus mampu untuk dibedah di situ ya, karena itu dan ansos itu menjadi hal yang penting. Kemudian pertanyaan kedua, apakah PPMI perlu membikinnya? Apa bukan ya? Apa PPMI bersedia membikinnya? Ya saya kembalikan kepada PPMI lah. Tapi sebenarnya kalaupun dibikin tidak akan susah kok. Itu banyak sekali referensinya, itu begitu banyak. Pun seandainya PPMI nggak punya waktu, nggak punya tenaga untuk bikin, ya setidaknya kasih referensi lah, mana buku-buku ansos itu kan ngasih ke teman-teman pers mahasiswa LPM itu untuk beli, masa beli aja nggak sanggup. Ya, itu mungkin dari jawaban pertanyaan Mas Wahyu, bahwa sebenarnya sebagai pers mahasiswa memang kita perlu untuk melakukan analisis sosial, ya, melihat suatu peristiwa atau suatu fenomena secara lebih dalam lagi dan mampu menggali beberapa hal itu. Bisa dengan yang saya tangkap dari paparan Pak Agung, bisa kita pertanyakan lebih dalam lagi, apakah ada sesuatu di balik penggusuran misalnya, atau kenapa banjir melanda tiap tahun misalnya. Itu yang saya tangkap, memang kita perlu untuk melakukan itu agar tidak sekedar menulis berita straight news. Nah, ini juga ada pertanyaan juga dari Mas Hairul. Saya kira pertanyaan Mas Hairul ini juga dirasakan beberapa LPM ya. Dia nanya, bagaimana memaknai pers mahasiswa sebagai alat perjuangan di tengah persimpangan antara tuntutan sebagai UKM semi profesional, tidak adanya Kementerian Ekonomi, represi dari kampus, serta apatisme anggota Persma itu sendiri. Jadi ini pertanyaannya saya rasa mewakili dari beberapa LPM, bahwa alat perjuangan Persma sebagai alat perjuangan ini bagaimana di tengah keadaan atau kondisi yang terjadi saat ini, antara tuntutan sebagai UKM semi profesional atau tidak adanya Kementerian Ekonomi, represi, dan apatisme dari anggota itu sendiri. Gitu. Ya, terima kasih. Sebenarnya yang lebih mampu menjawab ini adalah kawan-kawan sendiri ya, karena setiap zaman itu akan memiliki persoalan yang berbeda, dan anak-anak di zaman itu sendiri yang akan mampu menjawab persoalan itu. Tapi akan saya coba menjawabnya, meskipun ya kemungkinan nanti tidak akan 100% bisa memberikan jawaban yang memuaskan, karena zaman saya dengan zaman kawan-kawan itu berbeda ya. Persoalan yang saya hadapi dulu ketika saya di pers mahasiswa dengan yang sekarang dihadapi oleh kawan-kawan itu
jelas berbeda karena situasinya berbeda juga. Akan tapi secara umum sebenarnya apakah pers mahasiswa pada zaman dulu itu bentuknya semi profesional seperti yang aku kurang begitu paham maksudnya semi profesional itu seperti apa ya. Akan tapi secara umum pers mahasiswa zaman dulu dengan zaman sekarang itu nggak jauh berbeda ya, sama saja seperti itu tuh juga bentuknya gitu loh. Soal represi dari kampus ya sejak dulu ya juga represinya juga ada juga. Cuma bedanya zaman dulu kan ada sebuah apa ya? Saya kalau ngomong ada semangat yang lebih kok nggak enak di sini. Karena saya yakin teman-teman juga punya semangat lebih loh, cuma bentuknya berbeda gitu aja karena ada tantangan yang berbeda yang kawan-kawan hadapi. Kalau dulu kan ya mau kuliah nggak lulus itu pun juga mau 7 tahun 8 tahun ya nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang kan dituntut ya ada pemadatan dan juga tekanan yang akademis yang lebih besar dari kampus ke teman-teman pers, kawan-kawan mahasiswa. Tentu di dalamnya kemudian di dalamnya adalah teman-teman pers mahasiswa sendiri. Terus kemudian lebih ketika kita bicara tentang orientasi sistem pendidikan di kita, ini kan intinya ya pendidikan secepatnya lah kita menciptakan mesin-mesin industri, robot-robot industri ya, kawan segera lulus terus kemudian segera bekerja. Orientasinya sangat pragmatis seperti itu dan tampaknya saya melihat mahasiswa sekarang tuh banyak larut di situ, banyak larut di sana. Dulu ada sebuah sebuah kebanggaan ya untuk menjadi sebuah orang aktivis. Sekarang saya rasa ya aktivis itu apa sih? Nggak penting-penting banget gitu. Aktivis itu dulu kok sempat sih kalau di periode agak sekarang ini tuh sempat banget aktivis itu sempat ngetren, tapi hanya beberapa bulan saja ketika film tentang GI itu muncul. Itu juga kebetulan karena pemainnya ganteng gitu kan. Kemudian itu film tentang dunia aktivis. Itu sempat loh dalam beberapa bulan itu tanda kutip ya pembicaraan tentang aktivis kampus itu sempat naik gitu. Dan kemudian orang yang mahasiswa itu jadi agak bangga gitu ketika dia sebagai aku loh aktivis itu ya, tapi usianya ya cuma beberapa bulan setelah film itu lewat sudah tidak lagi ditonton orang ya hilang ya wajar karena itu adalah hal yang instan ya, instan banget itu. Dan itu adalah bagian dari tradisi kawan-kawan sekarang kan kelihatannya hal instan itu sudah sangat terkondisikan, kemudian banyak berpengaruh kepada teman-teman mahasiswa. Semoga aja pers mahasiswa tidak. Apatisme ya, karena ya bagian dari itu juga ya, dari kondisi tersebut teman-teman menjadi jadi apatis ya. Ini apa penyebabnya? Salah satunya menurut saya adalah pemahaman dasar makna dari untuk apa sih kawan-kawan ada, itu harusnya dijawab dulu. Kawan-kawan ada untuk apa? Pers mahasiswa saat ini ada untuk apa? Dan peran pentingnya itu apa? Dan setelah itu terjawab, oke, teguhkan idealisme itu dan jalan di sana. Persoalan apakah nanti akan ada tantangan? Pasti ada. Kan, tapi tantangan itu akan bisa kita hadapi atau tidak, itu nanti adalah kembali kepada keteguhan kita untuk memilih. Menjadi pers mahasiswa bagi saya adalah sebuah pilihan. Menjadi aktivis mahasiswa itu adalah sebuah pilihan. Dan apakah itu berat? Ya berat pasti. Namun karena itu menjadi sebuah pilihan kita untuk menjadi, kita bicara alat perjuangan di sini berarti kan kita menjadi pejuang, itu menjadi pilihan kita untuk menjadi pejuang, ya itu adalah konsekuensi yang harus kita hadapi. Saya rasa itu perlu diteguhkan dulu, dan disinilah salah satu peran dari PPMI. Peran utama dari PPMI
itu adalah sebagai PPMI ini kan bukan sekedar menjadi wadah bareng-bareng doang, bukan. Kalau cuma jadi sekedar wadah bareng-bareng, ngapain kalian susah-susah ngurusin PPMI? Tidak perlu, bubarkan saja organisasi itu. Salah satu fungsi utama PPMI itu adalah sebagai peneguh dan kemudian menguatkan. Kalau sudah kuat, kalau sudah ada, kalau belum ada yang mengingatkan teman-teman anggota PPM, anggota PPN, LPM ya, lembaga-lembaga pers mahasiswa ya, tentang makna perjuangan dari pers mahasiswa, tentang makna dari gerakan mahasiswa, dan mengapa itu penting untuk dilakukan. Itulah di peran utama PPMI. Mau peran apa lagi di sana kalau yang mau dituntut oleh teman-teman LPM dari PPMI, dituntut apakah PPMI mendanai lembaga pers mahasiswa? Nggak bakal mampu nih lembaga ini untuk mendanai diri sendiri aja nggak punya, itu tidak akan mampu. Apakah hanya sekedar untuk tempat ngumpul-ngumpul doang saja ya? Kalau sekedar itu saja sih mampu-mampu aja gitu. Tapi kan sangat sayang. Baik lagi ke sini adalah ini jadi sebuah PR besar ya, karena dari pertanyaan ini pun juga akhirnya saya juga bertanya lainnya, apakah teman-teman sekarang apatis dengan pers mahasiswa? Apakah teman-teman sekarang apatis dengan diri kalian sendiri? Kalau memang benar, wah ini sudah agak gawat ini. Ini jadi PR besar pada PPMI. Kalau pers mahasiswa tidak percaya dengan dirinya sendiri, kalau pers mahasiswa apatis dengan dirinya sendiri, mau jadi apa? Mau kita jadikan negeri ini akan mau jadi apa lagi? Oke lah, saat ini pers umum lebih dibandingkan zaman Orde Baru lebih bagus ya. Ada kemerdekaan pers di sini. Atau balik lagi, banyak ruang-ruang yang tidak diambil oleh pers umum. Karena banyak pertimbangan. Mulai dari pertimbangan nilai beritanya, mulai dari pertimbangan resikonya, itu banyak tidak diambil. Mulai dari pertimbangan pemiliknya, ada tambang di salah satu tempat di situ di hutan yang itu tambang emas yang di sana menciptakan banyak masalah kepada masyarakat. Ada sebuah media yang tidak akan memberitakan itu. Kenapa? Ternyata bosnya punya saham di situ. Ada seperti itu. Dan di ruang-ruang inilah pers mahasiswa itu bisa masuk. Di ruang-ruang inilah pers mahasiswa itu, bahasa saya, menyuarakan suara kelompok-kelompok yang tidak punya suara itu tadi. Jadi menjadi hal yang penting ya di diskusi ini adalah kawan-kawan teguhkan dulu lah. Atau jangan-jangan teman malah belum menemukan jati diri, temukan dulu jati dirinya. Setelah ketemu teguhkanlah itu. Jangan apatis dong. Jangan tidak percaya pada diri sendiri. Ketika kepada diri kita sendiri aja kita tidak percaya, masa kita berharap orang lain percaya kepada kita. Ketika bicara pers itu kan berarti kita memberikan informasi kepada publik. Dan kita berharap publik percaya kepada kita. Nah kalau kita sendiri apatis, jangan salahkan orang apatis pada kita dong. Itulah kira-kira. Ini jawaban yang cukup reflektif ya, dan sangat sedikit dalam tanda kutip menampar kita bahwa sebenarnya apakah kita sebagai pers mahasiswa sudah memainkan peran atau malah kita sendiri yang tidak tahu siapa kita. Nah, saya rasa dari diskusi ini berusaha untuk memantik atau meneguhkan dan saling menguatkan satu sama lain bahwa sebenarnya kita ini berperan penting dalam menyikapi problematika sosial yang ada saat ini. Dan kekosongan-kekosongan yang luput bidikan dari media-media umum, ya media-media mainstream, mestinya bisa diisi oleh pers mahasiswa itu sendiri. Mungkin sebelum mengarah ke pertanyaan berikutnya, saya ingin menanyakan begini Pak Agung. Tadi sampean mengatakan bahwa sebenarnya kita perlu meneguhkan diri kita sendiri.
dalam pengamatan subjektif saya sebenarnya di beberapa LPM ada orang yang sudah kuat dan teguh, akan tetapi sistemnya mungkin yang tidak bisa membangun itu dan menularkan ke person-person yang lain. Lantas ketika ada seseorang yang sudah mulai teguh itu kebingungan-kebingungan itu saya rasa dirasakan oleh beberapa orang. Bagaimana cara menyuarakan, bagaimana menyalurkan itu. Dan sistem ini yang mungkin, mohon maaf jika saya salah, mohon dikoreksi. Sistem ini yang mestinya kita bangun. Nah, menurut sampean melihat problem begitu itu yang hanya person per person saja, bukan sistem yang coba dibangun, itu bagaimana? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Kita memang tidak bisa menggantungkan kepada personal. Ketika kita bicara tentang kelembagaan, tentang institusi, kita tidak bisa menggantungkan kepada personal. Dan sebenarnya di konteks pertanyaan Abdul Haq itu tadi kan konteksnya adalah kaderisasi ya. Pun juga sama dalam konteks kaderisasi ini kita tidak bisa menggantungkan kepada personal. Itu fakta yang tidak bisa kita ingkari. Lantas kita menggantungkannya kepada siapa? Kepada sistem, yang tadi dulu sudah menjawabnya. Di periode saya dulu ketika saya memimpin BPMI, kami, bukan saya ya, karena tim waktu itu, kebetulan saja saya sekjennya, dan di bawah sekjen ada badan-badan pekerja, dan kami bekerja bersama-sama, bukan hanya saya yang bekerja di situ. Kami membuat modul. Modul apa? Salah satunya adalah modul pelatihan. Mulai dari pelatihan dasar, pelatihan jurnalistik tingkat dasar, pelatihan jurnalistik tingkat lanjut, sampai pelatihan jurnalistik tingkat spesifik. Misalkan aja desain, kemudian advokasi, kemudian investigasi, banyak sekali di situ. Mengapa kita membuat modul itu? Karena ini harapan kami, inilah yang akan menjadi pegangan lembaga-lembaga pers mahasiswa, terutama anggota BPMI, dalam melakukan kaderisasi. Salah satunya dalam kaderisasi itu kan adalah pelatihan ya. Kami membuat modul itu. Dan ada salah satu unsur yang paling penting yang kami masukkan di dalam modul itu. Di pelatihan apapun, mulai tingkat dasar, tingkat lanjut, sampai tingkat spesifik, apapun itu. Apa? Sejarah dan orientasi gerakan pers mahasiswa. Itu wajib ada. Dan saat itu, tanda kutip ya, meskipun kita tidak mewajibkan, tapi ya semi-semi mewajibkan, lembaga-lembaga pers mahasiswa yang membuat pelatihan itu harus memasukkan modul tentang, memasukkan materi tentang sejarah dan orientasi gerakan pers mahasiswa. Apa tujuannya? Tujuannya itu tadi, supaya pemahaman, supaya sejarah, supaya pengetahuan tentang apa itu pers mahasiswa dan bagaimana seharusnya pers mahasiswa itu tidak terputus. Jadi kita tidak menggantungkan kepada personal. Pun juga di periode saya juga, kami merintis pembuatan tentang sejarah pers mahasiswa, terutama sejarah BPMI itu, meskipun tidak selesai, akhirnya alhamdulillah bisa diselesaikan oleh pengurus setelah saya. 2 periode, kalau tidak 3 periode setelah saya, itu sebuah perjalanan panjang untuk pembikinan buku itu. Karena saya masih ingat buku yang kami rintis itu kemudian dikerjakan oleh teman-teman pengurus yang baru, wawancarai gitu. Jadi agak jadi berubah. Ya karena waktu itu tidak bisa menyelesaikan pembuatan, saya hanya mungkin sekedar membuat kerangkanya saja dan garis besarnya seperti apa. Dan saya sangat bersyukur ternyata buku itu bisa diterbitkan oleh diselesaikan dan kemudian dengan hal yang sangat bagus sekali, sangat lengkap, karena yang saya awal-awal bikin itu belum layak banget disebut sebuah buku, baru sebuah konsep saja. Itu sangat penting.
Karena itulah teman-teman sebenarnya kalau sekarang tuh ketika kita bicara tentang apa fasilitas kaderisasi ya, sebenarnya sekarang tuh lebih banyak kok. Kawan-kawan itu lebih mempunyai itu. Satu, alumninya lebih banyak. Kedua, komunikasi lebih gampang. Kita bisa Zoom kayak gini kan luar biasa. Zaman saya lah SMS ya kalau punya HP. Dan email itu juga ya belum tentu seminggu sekali kita ke warnet. Kalau nggak punya uang makan saja susah gitu. Apalagi ke internet koordinasi setengah mati. Hanya lebih gampang kemudian dulu itu lebih gampang ya ketemu fisik karena kenapa? Karena ya misalkan dari Jember ke Surabaya itu lebih gampang itu untuk ketemu langsung di sana karena bisa ngandol kereta kan bisa nyusup dulu kereta tidak seketat sekarang. Dulu kereta gampang banget nyusup ke situ. Gandol truk dan sebagainya masih memungkinkan. Intinya adalah di dalam semangatnya. Jadi setiap zaman tuh berbeda persoalannya, berbeda tantangannya, akan tetapi jawabannya semangatnya itu ada nggak? Dan balik lagi saya tidak ingin mengkomparasi ya, tidak ingin, saya hanya sekedar cerita saja. Saya tidak ingin mengkomparasi bahwa zaman saya lebih bagus dari zaman kalian atau zaman saya lebih jelek dari zaman kalian. Tidak seperti itu. Karena sekali lagi saya yakin masing-masing zaman akan memiliki persoalan yang berbeda. Cuma sekedar saya sampaikan saja ketika saya sebagai Sekjen PPMI itu sebulan minimal 1 kali ada pertemuan lembaga-lembaga pers mahasiswa se-Jawa Timur, dan itu giliran. Bahkan kadang sebulan itu bisa 3 kali itu bergilir itu. Misalkan minggu ini ketemu di Jember, minggu depan ketemu di Surabaya, minggu depannya lagi ketemu di Malang, minggu depannya lagi ketemu di Tulungagung. Itu bergiliran. Dan saya tidak tahu kok bisa seperti itu dan mengapa sekarang kok tampaknya tidak bisa seperti itu. Saya kurang paham. Tapi pada waktu itu kami bisa. Koordinasi kami sangat kuat. Yang padahal itu ketika dipertimbangkan dengan kondisi makan saja susah, kenapa kita bisa ketemu, itu kadang juga aneh juga. Dan ketika ketemu itu juga bukan dalam jumlah 1 atau 2 orang, enggak. Misalkan saya di Jember, saya datang ke Malang, itu bawa rombongan, bisa 10 orang. Pun juga Malang ketika dia datang ke Jember dan Surabaya datang ke Jember misalkan, itu bisa 10 orang masing-masing kota itu. Dan di sana 1 orang itu senior, biasanya dia akan membawa salah satu juniornya. Dan di situ juga ada sebuah tradisi, misalkan ada yang di Jember misalkan ada meliput tentang apa, kemudian kasusnya ada di Malang gitu. Di sana diwajibkan si anak ini harus mendatangi LPM-LPM-nya di Malang misalkan. Dan di Malang itu ketika ada tamu, misalkan datang ke indikator misalkan lembaga pers mahasiswa ekonomi ya, indikator itu. Ada tamu 1 orang aja misalkan, saya misalkan datang ke situ. Indikator ini akan memanggil semua LPM yang ada di Malang itu untuk menemui saya. Ya, tentu untuk diskusi ya. Tapi sebenarnya inti utama di sana adalah dari diskusi kita bisa bertukar informasi mengenai kondisi di masing-masing kota, kondisi isu di masing-masing daerah masing-masing itu, dan lebih dari itu adalah mempererat ikatan emosional sesama pers mahasiswanya, solidaritasnya itu ada. Apakah sekarang mengapa sekarang kok tidak seperti itu? Saya tidak tahu. Mungkin salah satunya karena teknologi sudah sangat maju. Kita sudah bisa Zoom ini kan luar biasa ini berapa 51 orang ini kumpul di sini ngobrol bareng seperti ini. Ini luar biasa. Misalkan ini setiap minggu kawan-kawan lakukan ya berarti ya sama lah levelnya. Kalau dulu kita ketemunya fisik, sekarang ketemunya virtual. Cuma bedanya itu aja. Cuma saya tidak tahu apakah tradisi kumpul setidaknya seminggu sekali itu ada atau enggak di teman-teman PPMI sekarang. Kalau enggak ada ya berarti ya mungkin ada kemunduran. Kalau ada ya berarti ya tidak ada kemunduran, cuma beda sarana saja.
Ya, karena dulu tidak ada Zoom ya, internet aja susah apalagi Zoom. Makanya ketemunya fisik. Sekarang kan sudah ada fasilitas teknologi, ngapain kita harus gaptek-gaptek banget gitu loh. Sudah bisa Zoom, ngapain harus ketemu fisik? Fisik itu penting sih, tetapi kan dengan kondisi ada fasilitas teknologi, mengapa tidak dimanfaatkan? Ya, terima kasih jawabannya Pak Agung. Ini saya ingin bacakan dari kawan-kawan yang di kolom chat ya. Sebenarnya kalau saya sekilas kita lihat dari pertanyaan kawan-kawan, sebenarnya sudah frame-frame pers Bekal Perjuangan sudah ada. Mereka ini kan kamu menanyakan ya beberapa bagaimana ketika ada intervensi dari kampus, represi dari pihak aparat yang beberapa kali bahkan masih sering terjadi, dan lebih-lebih ketika aksi Omnibus Law kemarin ada beberapa LPM yang mengalami tindakan represi itu. Nah, dari situ sekilas kita melihat bahwa frame pers sebagai alat perjuangan sudah nampak. Hanya saja ketika kita mendengarkan pernyataan atau pemaparan dari Pak Agung, sepertinya itu kok sangat tidak seimbang atau tidak sebanding dengan yang terjadi dulu. Nah, sebenarnya pertama bagaimana melihat problem atau tindakan represif dan intervensi baik dari internal kampus maupun eksternal. Yang kedua, tindakan represif itu maksud saya pers sebagai alat perjuangan itu tandanya atau parameternya itu seperti apa sih Pak? Mungkin begitu Pak. Ya mungkin Pak Agung masih ke belakang sebentar ya. Saya rasa memang kita seperti entah tertampar atau apa, hanya saja beberapa pemaparan dari beliau cukup menyadarkan atau mungkin bisa merangsang kesadaran kritis kita. Ya, sorry. Parameter. Ini pertanyaannya sangat abstrak sekali bagaimana kita mengukurnya ya. Tapi ini tentu akan sangat abstrak dan sangat subjektif banget. Nah, jawabannya sederhana sebenarnya di situ. Bagaimana mengukurnya ini sudah menjadi alat perjuangan atau enggak? Itu adalah sederhana. Kawan-kawan sudah memiliki sikap belum kepada siapa teman-teman itu berpihak. Satu itu. Yang kedua, teman-teman sudah mewujudkan keberpihakan itu dalam aktivitas kepers mahasiswaan kalian atau belum? Jadi dua hal itu tadi parameternya. Kalau tidak bisa ini hanya satu saja, misalkan hanya sekedar ya kita berpihak kan tapi nggak ngapa-ngapain, sama aja kan itu. Kalau sekedar ya kita berbuat akan tetapi tidak jelas perbuatannya itu orientasinya untuk apa, ya sama aja. Itu kalau ngomong konsep kan adalah antara niat dan perbuatan gitu. Kalau cuma sekedar niat akan tetapi tidak dilakukan ya tidak ada nilainya. Sekedar berbuat saja akan tetapi tidak tahu apa yang kita lakukan, tidak tahu apa yang kita niatkan, kita hanya bergerak saja, ya itu juga tidak ada gunanya. Itu bukan gerakan. Itu hanya bergerak-gerak saja karena dia tidak mempunyai orientasi. Itu gerak ya, nggak ada bedanya dengan sapi jalan, nggak ada bedanya dengan burung terbang, nggak ada bedanya dengan pohon bergoyang. Kan mereka juga bergerak. Tiup angin ke kiri ya ke kiri, tiup angin ke kanan ya ke kanan. Ya bergerak mereka, ya. Tapi bukan gerakan. Kalau pers mahasiswa tidak. Pers mahasiswa ada memenuhi dua hal itu tadi. Harus tegas sikapnya dan kemudian mewujudkan sikap itu. Itulah sederhana kalau
parameternya. Kalau mau diturunkan lebih jauh ya banyak, tapi saya nanti malah sangat subjektif di sini. Itu. Yang kedua, saya agak mengoreksi aja yang pernyataan Adul tadi. Saya sama sekali tidak mempunyai pretensi ya, mengkomparasikan apalagi dengan tujuan untuk membandingkan mana lebih baik atau lebih buruk, tidak sama sekali, karena sudah saya sampaikan sejak awal tadi bahwa masing-masing periode, masing-masing zaman itu memiliki situasi yang kondusif dan juga tantangan yang berbeda, dan tentu persoalan yang berbeda juga. Dan selanjutnya bagaimana persoalan itu diselesaikan ya akan sesuai dengan kondisinya, ya masing-masing zaman itu akan sangat berbeda bagaimana cara menyelesaikannya. Karena itu saya sangat menghindari dan saya tidak mau menilai apakah lebih baik, lebih buruk atau sebaliknya, tidak. Ya tadi sampai saya cuma sekedar menceritakan saja soal konsolidasi dan sebagainya itu ya maklum lah saat itu kita gerumbul, gandol truk, gandol bis, nyusup kereta gitu untuk ketemu, ya karena teknologi informasi belum secanggih ini. Untuk sekarang kan sudah sangat canggih, ngapain kalian susah-susah setiap minggu harus gandol bis, misalkan yang dari Surabaya harus ke Jogja dan sebagainya, jalan kaki atau apa. Saya sebutnya dulu karena waktu itu nggak punya uang ya, jadi ya kalau sudah ada internet di kampus pun juga internet gratis gitu dan bisa diakses dengan gampang. Komunikasi kan nggak harus ketemu langsung ya, seperti ini pun juga virtual, seperti ini pun juga bisa gitu. Nah itu saya tidak mengkomparasikan hal tersebut karena kondisi zaman berbeda. Gitu. Selanjutnya mungkin saya langsung ke pertanyaan selanjutnya, saya baca di kolom chat di sini. Pegangan dan pedoman apa yang seharusnya diperhatikan seorang pers mahasiswa dalam melakukan proses peliputan selain kode etik jurnalistik? Sebelum menjawab itu, saya ingin memuji kalian ya, sebagai pers mahasiswa. Kenapa? Karena kalian masih perhatikan yang namanya kode etik jurnalistik. Padahal kalian itu tidak diakui oleh negara ini sebagai pers. Teman-teman baca undang-undang pers. Pers mahasiswa itu tidak masuk kategori di situ. Kenapa? Karena undang-undang pers itu hanya mengakui pers yang berbentuk perusahaan. Industri media saja yang diakui. Sedangkan kalian ini kan bukan industri media tuh. Meskipun kalian melakukan kerja-kerja jurnalistik, akan tetapi kalian tidak diakui oleh negeri ini. Pers mahasiswa itu nggak diakui di negeri ini. Kalian misalkan ada masalah pers, ngapor aja ke Dewan Pers. Jaminan deh. Cubit saya 3 kali kalau keluhan kalian itu masih ditanggapi sama Dewan Pers. Kenapa? Karena Dewan Pers itu ada dan melakukan dan menjalankan amanat dari Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Pers itu tidak mengkategorikan kalian sebagai pers. Kalian hanya dianggap sebagai gerumbul-gerumbul mahasiswa nakal saja mungkin oleh negeri ini. Karena itu saya mengistilahkan pers mahasiswa itu adalah anak yang dibuang di negeri ini. Pers mahasiswa itu melakukan kerja-kerja jurnalistik. Siapapun mengakui itu. Dan menghasilkan produk jurnalistik. Siapapun mengakui itu. Dan produk jurnalistiknya itu bagus. Siapapun mengakui itu. Setidaknya dibandingkan dengan koran-koran lokal lah. Kalian lebih jago lah dibandingkan koran lokal itu. Kalau dibandingkan Tempo mungkin masih kalah ya. Sorry saya di Tempo. Tapi kalau dibandingkan dengan media-media lokal itu, apalagi yang online itu, yang mereka mendapatkan sertifikat dari Dewan Pers, kalian itu lebih hebat. Karena banyak sekali media-media umum, media online itu yang kualitasnya jauh di bawah pers mahasiswa, tapi mereka diakui oleh Dewan Pers.
Mengapa? Ya karena secara institusi, secara konstitusi, secara undang-undang mengakuinya. Kalau pers mahasiswa tidak. Ya kayak lagi, ini kalian adalah anak yang dibuang oleh negeri ini. Akan tetapi kalian masih mematuhinya. Kalian masih memegang kode etik. Apa sih sebenarnya fungsinya kode etik itu? Fungsinya kode etik itu adalah, kalau ngomong pragmatis ya, ngomong pragmatis, pers umum itu mematuhi kode etik jurnalis kalau dia pertimbangannya adalah pragmatis. Itu supaya mereka aman. Aman dari apa? Aman dari persoalan hukum yang lain-lain. Sebab undang-undang pers itu lex spesialis. Artinya, ketika sebuah kasus kemudian diselesaikan oleh undang-undang pers, maka undang-undang yang lain tidak boleh masuk di sana. Pidana itu tidak bisa ke situ. Dan untuk bisa mendapatkan perlindungan dari undang-undang pers itu salah satu syaratnya adalah mematuhi kode etik. Misalkan saya wartawan, saya menulis berita, dan saya patuh dengan kode etik jurnalistik. Kemudian ada orang yang berupaya untuk melaporkan saya ke polisi. Saya bisa bilang ke Dewan Pers, ini persoalan sengketa informasi, dan Dewan Pers nanti akan menganalisa di sana. Saya melanggar kode etik atau tidak? Pelanggaran saya parah atau enggak? Selama ternyata dilihat itu, oh ini masih di wilayah bukan pelanggaran kode etik, berarti ini penyelesaian sengketa informasi diselesaikan dengan undang-undang pers. Tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Nah, ketika ternyata itu ada pelanggaran kode etik yang sangat fatal di situ yang saya lakukan, berarti ini sebenarnya ini bukan produk jurnalistik, ini memang sengaja ini untuk niat buruk untuk menyalahgunakan pers itu bisa kemudian dilemparkan dan masuk ke ranah pidana. Ini ketika ngomong kepentingan pragmatis dari pers umum. Tapi apakah pers umum hanya berpikir pragmatis seperti itu? Ya tentu saja banyak yang tidak ya, dalam artian juga berpikir ideal. Karena kode etik jurnalistik ini sebenarnya selain berfungsi sebagai proteksi diri dari pers, dia juga berfungsi sebagai pegangan ideal pers ketika dia menjalankan peran-peran kejurnalistikannya. Dan di sana juga ada unsur-unsur moralitasnya. Misalkan tidak menerima suap, independen. Dari 2 poin ini saja, kalau kita melanggar, kalian lah ini, pers mahasiswa melanggarnya, kalian akan hancur kredibilitasnya. Gimana kalian mau menulis tentang kasus korupsi ketika kalian sendiri menerima suap? Pertanyaan sederhananya kan seperti itu. Bagaimana kalian akan menulis tentang hal secara objektif dan kritis ketika kalian sendiri tidak independen? Jadi maksud saya di sini adalah kode etik ini satu sisi adalah sebuah pegangan ya ketika media atau pers atau jurnalis itu melakukan kerja-kerja kejurnalistikannya. Satu sisi yang lain dia juga berperan sebagai proteksi diri, proteksi lembaga atau proteksi si jurnalis tersebut dari kriminalisasi. Yang itu mereka kemudian bisa kalau ada masalah tersebut itu bisa diselesaikan menggunakan mekanisme undang-undang pers. Balik ke sini, di konteks yang kedua itu tadilah mengapa saya ingin memuji kalian, ingin memuji BPMI, dan ingin memuji diri saya pada saat itu masih sebagai pers mahasiswa. Karena kita pers mahasiswa, meskipun tidak diakui oleh undang-undang negara kita sebagai pers, sebagai lembaga, sebagai institusi yang mestinya diproteksi, kebebasan menyampaikan informasinya, meskipun kita tidak diakui dan tidak diproteksi, akan tetapi kita tetap teguh
mematuhi kode etik jurnalistik. Artinya, teman-teman pers mahasiswa ini sudah tidak lagi berpikir secara pragmatis. Udah persetan nanti mau dilindungi oleh Dewan Pers atau enggak, persetan. Yang penting saya menjalankan jurnalistik secara baik dan benar. Dan parameter baik dan benar itu standarnya apa? Kode etik. Ya lagi, saya sampaikan tadi, kode etik jurnalistik terkait dengan lembaga pers itu mempunyai dua peran. Peran pertama adalah peran pragmatis, perlindungan. Peran kedua adalah peran idealis. Dan kawan-kawan ini, perlindungan ini sudah nggak ada. Karena kalian mau patuh jurnalistik ataupun enggak, tetap saja kalian tidak akan dilindungi oleh Dewan Pers. Kalian tidak akan dilindungi oleh undang-undang pers di negeri ini. Terus kenapa kalian tetap patuh di jurnalistik? Karena faktor inilah, faktor idealis. Karena itu saya memuji itu. Bahkan di periode saya di PPMI itu punya kode etik jurnalistik sendiri. Yang itu kita adaptasi dan kita peras dari kode-kode etik secara umum dari berbagai negara, kemudian berbagai organisasi profesi pers, dan kemudian kita seharikan dan kita adaptasikan, kita sesuaikan dengan pers mahasiswa. Saya tidak tahu apakah PPMI sekarang masih mempunyai itu atau tidak. Karena di zaman ketika saya menjadi sebelum menjabat sebagai Sekjen Nasional, saya sempat menjadi koordinator Dewan Etik Nasional. Jadi dulu itu PPMI selain ada Sekjen dan Badan Pekerja, di sana ada Dewan Etiknya. Dewan Etik inilah yang dia akan menilai lembaga pers mahasiswa atau terbitan dari pers mahasiswa itu ada pelanggaran etiknya atau enggak. Sampai segitunya. Tapi sekarang saya tidak tahu itu ada atau enggak. Pertanyaan kedua, hal apa yang yang pertama tadi adalah selain kode etik ya, pegangan dan pedoman apa yang seharusnya diperhatikan oleh mahasiswa dalam melakukan proses peliputan selain kode etik. Kode etik ini sebenarnya sudah cukup sebagai acuan pedoman apakah kawan-kawan sudah melakukan hal yang baik ataupun belum dalam peliputan, dalam penyajian sebuah berita. Selebihnya adalah hal-hal yang sifatnya lebih praktis ya, mulai dari skill peliputan, skill wawancara, bagaimana tembus sumbernya, bagaimana skill penulisannya, skill penyajian beritanya, itu nanti akan tapi ini akan sangat praktikal. Saya pikir kurang begitu tepat untuk didiskusikan di sini. Kalau di pelatihan lebih cocok. Mungkin kalau misalkan teman-teman ingin membuat pelatihan ya, kalau saya ada waktu bisa kita berjumpa kembali. Pertanyaan kedua adalah hal apa yang seharusnya dilakukan pers mahasiswa saat menghadapi intervensi kampus yang meminta berita yang sudah naik untuk diturunkan? Ya, dulu berita yang dipersoalkan itu berita yang benar atau salah. Kalau salah, ya harus kita akui kalau kita salah. Misalkan aja ternyata tidak akurat. Ternyata informasinya itu tidak sesuai dengan fakta. Bisa saja kan itu terjadi. Karena baik lagi, pers mahasiswa kan bagaimanapun juga adalah manusia ya, bisa saja melakukan kesalahan, tidak 100% sempurna. Kalau memang salah ya direvisi. Ini saya kurang paham diturunkan ini dalam makna seperti apa. Kalau misalkan media online ya, oke, teman-teman pers mahasiswa kan punya website misalkan, punya portal berita di situ.
Kalau diturunkan, kalau teman-teman baca tentang pedoman media cyber di situ, itu sebenarnya kalau misalkan ada kesalahan dalam sebuah pemberitaan, bukan beritanya itu di drop, itu justru salah. Kalau ada kesalahan, direvisi. Jadi beritanya tetap ada, kan tapi direvisi. Direvisi terus kemudian tentu sudah berubah ya karena hasil revisi kan, tapi apa yang direvisi itu di bawahnya dikasih catatan bahwa berita ini mengalami revisi yang sebelumnya seperti ini, kemudian kami ganti menjadi begini karena alasannya ini, gitu. Jadi bukan di drop. Jadi kalau misalkan aja pihak kampus minta itu di drop, sodorin aja ini loh aturannya, ini loh undang-undangnya. Masa mereka orang pinter nggak patuh dengan aturan? Itu aja jawabnya, sederhana. Itu. Satu. Yang kedua, ternyata jika seandainya berita kita itu benar, berita itu kita itu tidak bermasalah, berita kita itu sesuai dengan fakta, dan kita mempunyai bukti-buktinya, ya jangan mau suruh ngedrop. Terus ketika dipaksa-paksa gimana? Kan ada PPNI, lapor dong ke Abdul Haq itu sebagai divisi advokasi, galang kekuatan solidaritas. Lapor ke Dewan Pers, boleh coba-coba lapor di sana, ya Pak, setidaknya dapat dukungan moral lah, meskipun karena dukungan moral tidak mengamanahkan itu kepada mereka. Bahkan dulu ketika ada kasusnya LPM Lentera ya, kalau nggak salah ya, yang nulis soal sejarah komunisme itu, dan kami di FAA PPMI alumni ini, kami yang mensupport mereka itu untuk dalam melakukan advokasi mereka. Ya kami ajak ke Dewan Pers, ya Dewan Pers ya sebatas itu aja ya, nggak banyak di situ yang bisa diberikan di sana ya, support moral saja, karena secara institusi tidak bisa, ya itu tadi tidak diakui oleh undang-undang, karena mentok-mentoknya ketika di Dewan Pers nanti adalah personal, kemudian ada satu orang yang pikirannya lumayan terbuka, bisa menerima pendapat kita bahwa pers mahasiswa adalah pers, karena faktanya mereka mengerjakan kerja-kerja jurnalistik. Itu fakta. Cuma memang dia secara aturan dalam undang-undang di atas kertas mereka diakui, akan tetapi secara fakta, bukan secara kertas, secara fakta mereka adalah jurnalis. Ada orang yang berpikir seperti itu dan mengakui itu ada, tetapi sebagian yang lain tidak bisa dijelaskan hal itu. Nah, artian belum mengakui hal tersebut. Ya karena ya tidak bisa disalahkan karena memang Dewan Pers ada untuk menjalankan amanah dari undang-undang pers, dan isinya undang-undang pers memang seperti itu. Tidak pers mahasiswa secara definisi, secara kategori, secara realitasnya itu tidak masuk kepada pers dalam makna yang dimaksud dalam undang-undang, dan kemudian di bawah menjadi area yang itu menjadi ruang kerjanya atau ruang tanggung jawab pengawasan dari Dewan Pers. Sehingga kami selain ke Dewan Pers, malah kami lebih banyak ke Komnas HAM. Jadi karena ke Komnas HAM ya larinya adalah persoalan HAM, bahwa di situ ada upaya memotong, upaya upaya untuk berangus hak publik untuk mendapatkan informasi, dan upaya untuk memberangus hak LPM Lentera untuk menyampaikan informasi. Itulah, menyampaikan informasi dan menerima informasi ini kan hak asasi. Kami masuknya ke situ. Selain itu juga menggalang dukungan dari organisasi profesi jurnalis. Salah satunya adalah AJI. AJI ini
sempat disinggung. Cuman ini lagi ada soal buku dari atau tulisan dari Pak Yosef yang menulis dengan judul Profesional, Abal-abal, dan Hoax. Di situ ia mengatakan bahwa pers mahasiswa masuk pada kuadran kedua, di mana produk beritanya diakui sebagai produk jurnalistik yang dinaungi Dewan Pers. Apakah referensi ini bisa dijadikan acuan dalam penanganan suatu sengketa produk jurnalistik? Lalu, apakah referensi ini juga bisa menguatkan pers mahasiswa meski tidak terverifikasi oleh Dewan Pers? Ya, Mas Yosef, maksudnya Mas Stanley ya. Ya panggilannya Stanley. Sedikit. Dia menjabat sebagai Dewan Pers, sekarang sudah enggak ya. Saya sering ngobrol dengan dia, saya sering berdiskusi dengan dia. Dan dia memang banyak berinteraksi dengan mantan-mantan pers mahasiswa. Karena itulah dia menjadi salah satu, atau mungkin jangan-jangan satu-satunya di Dewan Pers yang mengakui pers mahasiswa. Biasanya dia akhirnya masuk ke kuadran kedua itu tadi. Jadi sederhananya kan maksud dia dalam kuadran kedua itu adalah secara legalitas institusional di atas kertas kalian tidak diakui. Akan tetapi secara aktivitas kalian diakui. Itu bisa. Namun, lagi, apakah nanti Dewan Pers bisa melakukan melakukan perlindungan kepada pers mahasiswa? Tidak. Faktanya mana persoalan pers mahasiswa yang masuk ke Dewan Pers? Ada nggak? Di zamannya Mas Stanley menjabat sebagai Dewan Pers itu, ada nggak? Nggak ada kan? Tidak ada. Apakah di periode itu tidak ada masalah di pers mahasiswa? Banyak. Tapi kenapa? Ya itu tadi, ya itu keterbatasan mereka, ya kita tidak bisa menyalahkan itu. Mas Stanley sudah mau mengakui itu sudah bagus, itu sebuah hal yang luar biasa sudah. Karena itu misalkan ada kasusnya teman-teman Lentera itu, kami lebih mendorong Komnas HAM untuk bergerak, dan karena Komnas HAM lebih bisa dan lebih memungkinkan untuk bergerak, dan mereka memang benar turun. Kalau di pers, ya susah. Karena bagaimanapun ini sebuah institusi ya yang kemudian ya saklek aturannya itu saklek, ada ya mau bagaimana lagi. Tapi setidaknya itu bisa menjadi sebuah awal. Ini sebuah progres luar biasa loh menurut saya tuh. Ada Dewan Pers sama mengakui itu. Ini sudah progres yang luar biasa karena perjuangan kami dulu ketika di pers mahasiswa maupun sekarang ketika
hal yang penting juga di sini adalah soal antisipasi seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan dalam sengketa pemberitaan di lembaga pers mahasiswa. PPMI bisa mengambil peran di situ. PPMI bisa menjadi ujung tombak untuk melakukan pembelaan solidaritas itu tadi. PPMI yang juga berjalan. Alumni kami ya, kan, tapi PPMI-nya juga jalan di sana. Dan waktu itu juga kami dorong ya PPMI-nya yang di depan untuk melakukan itu. Sekjennya datang ke sana, kemudian membangun solidaritas, menggerakkan solidaritas lembaga-lembaga pers mahasiswa di berbagai kota yang lain. Itu kalau nggak ada PPMI pasti akan lebih susah lah, pasti akan lebih berat lagi bebannya. Karena PPMI itu penting. Salah satunya dalam hal ini. Selain untuk meneguhkan arah gerakan pers mahasiswa, fungsi yang lain dari PPMI adalah untuk mengeratkan solidaritas. Karena dalam sebuah gerakan, apalagi gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan pers mahasiswa, itu akan ada tantangan, akan ada rintangan, akan ada halangan, akan ada banyak masalah yang akan kalian hadapi. Dan itu akan semakin berat ketika kalian tidak bersatu. Dan BBM inilah ini menjadi wadah pemersatu kalian. Ada yang lain? Nah, ini ada tanggapan Pak dari Endrianto Bayu soal jenengan paparkan barusan. Kalau mengamati perkembangan UU Pers dibanding dengan UU yang lain memang patut menjadi pertanyaan. Padahal kebutuhan hukum terhadap perlindungan dan jaminan pers semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebanyakan UU yang sering direvisi. UU Pers tahu saya belum pernah direvisi pasca dibentuk awal reformasi. Political will dari pembuat UU sepertinya terkesan skeptis merevisi dan memperkuat kelembagaan pers yang sepertinya bakal menjadi penghalang bagi kebijakan-kebijakan politik. Ini tanggapan dari kawan Erdianto soal proteksi pers mahasiswa yang selama ini cukup rentan ya, dan bahkan tidak diakui. Kalau kata Pak Agung tadi, kita ini tidak dianggap sama negara. Cuman lagi-lagi saya tadi sempat juga disinggung sama Pak Agung, sebenarnya kita tidak dianggap ini ya bukan berarti kita terus tidak melakukan apa-apa. Karena satu sisi kode etik jurnalistik itu memiliki peran pragmatis dan idealis. Nah, kita berada di yang titik di idealis. Mungkin ada yang lain kawan-kawan ingin menanyakan beberapa hal soal pers sebagai alat perjuangan. Mungkin jika tidak ada, kita tutup. Itu di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Kita akhiri. Yang di atas sudah sedikit disinggung sebenarnya soal intervensi, terus sengketa produk jurnalistik ketika menghadap Dewan Pers cuma tidak ada tanggapan. Terus intervensi dan independensi pers mahasiswa itu mungkin bisa ditanggapi Pak soal independensi. Oh ya. Yang mana? Kehilangan sifat independen ya. Oke, ya Pak. Sederhana itu sebenarnya. Dan ini sebenarnya tidak berlaku untuk pers mahasiswa saja, ini berlaku untuk semua pers. Salah satu prinsip utama yang wajib yang menjadi syarat utama ya, pers itu menjadi pers yang baik, salah satu syarat utamanya adalah independen. Itu tidak hanya di pers mahasiswa,
di pers mainstream pun juga harus wajib itu. Apakah seluruh pers, sorry ini kok suara mantul-mantul ya? Halo? Oke. Oh, masih mantul. Halo? Ya, saya lanjutkan. Independensi itu menjadi syarat utama, ya, syarat penting bagi semuanya, bukan hanya bagi pers mahasiswa, akan tapi juga bagi pers umum. Karena dari independensi itulah akan banyak sekali turunannya yang akan menjamin setidaknya apa ya, berita-berita yang dibikin oleh pers itu menjadi berita yang baik. Karena di independensi ini akhirnya akan bisa menjadikan pers itu menyambat kita kenal dengan Menteri A, kita kenal dengan Menteri B, kita berteman dengan anggota DPR C, kita berteman dengan ketua partai B. Akan tapi kalau dia memang salah, kita sampaikan salah. Harusnya seperti itu kan idealnya. Dan untuk bisa seperti itu, harus salah satu syarat utamanya yang tidak bisa diingkari adalah harus independen. Kemudian ada pertanyaan, apakah seluruh pers pertama pers mainstream itu independen? Ya kawan-kawan lihat sendirilah. Ada pasti, ada yang independen pasti. Ada yang tidak independen? Ada juga, banyak. Ya, mulai dari pemiliknya ternyata petinggi partai misalkan, bisa saja dia kemudian memasukkan kepentingan politiknya di sana. Itu itu realitas yang tidak bisa kita tutupi, itu faktanya memang seperti itu. Dan inilah yang kemudian, kondisi inilah kemudian yang sebenarnya menjadikan nilai lebih dari pers mahasiswa. Pers mahasiswa sekarang kan masih dianggap lebih karena pers mahasiswa dianggap lebih independen dibandingkan pers umum. Gampang kok mengukur pers umum itu independen atau enggak, itu salah satunya itu perhatikan aja dan kalian analisa aja berita-berita mereka ketika momen-momen hajatan politik. Udah gampang itu udah. Itu yang paling gampang untuk dilihat. Kalau persoalan gangguan independensi di bidang finansial kan susah untuk dilihat ya, karena itu agak susah untuk melihatnya, agak kasat mata begitu. Tapi kalau hal yang sifatnya politik itu gampang sekali untuk dilihat. Perhatikan aja media yang dimiliki oleh kelompok partai A, media yang dimiliki oleh kelompok partai B, itu pasti beritanya berbeda ketika mereka mendukung calon yang berbeda. Mengapa itu bisa terjadi? Ya itu tadi, karena independensinya itu goyah. Independensinya tidak teguh. Dan terus kemudian pertanyaannya adalah, lantas bagaimana? Bobo, ada. Maaf. Tradisi setiap malam kalau mau tidur begitu. Begitu teman-teman. Independen di pers mahasiswa. Tanpa independensi, kalian bukan apa-apa. Jadi pertahankan itu. Ya, ini cukup menarik sebenarnya diskusi malam hari ini, Pak.
saya menangkap beberapa poin terkait pers sebagai alat perjuangan. Sebenarnya yang saya tangkap, ya, mohon dikoreksi Pak jika keliru. Yang saya tangkap sebenarnya independensi itu yang bisa menjadi garda bahwa pers di Indonesia masih tetap baik-baik saja. Dan selain itu, keteguhan sikap dan keberpihakan itu tadi yang menentukan siapa dan apa yang kita perjuangkan. Nah, hanya saja tidak hanya sekedar berpihak saja, tapi mengimplementasikan keberpihakan itu dengan misal membuat karya atau melakukan liputan-liputan dengan tema-tema untuk kelompok-kelompok marginal misal. Itu yang saya tangkap dari pers sebagai alat perjuangan. Karena ini waktunya sudah malam, Pak, mungkin closing statement dari sampean soal pers sebagai alat perjuangan. Kun fayakun, berupaya yang tekun. Itu aja, teman-teman. Teguhkan diri, belajar yang tekun, dan implementasikan keberpihakan kalian. Akan banyak tantangan untuk di sana. Dan itu dia akan menuntut kalian istiqomah atau tidak di situ. Konsistensi ini ya, hal bahasa kerennya. Kalian konsisten atau tidak? Itu adalah jawabannya. Karena menjadi aktivis mahasiswa itu tidak gampang. Dan dituntut untuk memiliki keteguhan dan konsistensi dalam memperjuangkannya. Itu aja.